Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita ketemu lagi dalam 3 minggu ini di situasi dan keadaan yang kurang lebih sama. Ya, kita ada di rumah masing-masing dalam kita menjalankan ibadah kita. Tapi tidak mengurangi sukacita, antusias, semangat kita. Karena beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita hidup tegar di masa sukar. Bagaimana kita bisa menjadi gereja kesaksian dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep gereja rumah. Ataupun konsep gereja mula-mula. Di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada konsep ini. Nah, sebelum kita membahas tema pagi hari ini, konsep tentang gereja mula-mula, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang juga mengurapi setiap kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat, pengertian, supaya kami beroleh pencerahan terhadap setiap kebenaran yang kami baca, kami ceritakan, dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, memberkati ibadah kami pagi hari ini, di setiap rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh hari-hari ini di masa-masa sukar. Ya, sudah 3 minggu ini kita ada di dalam kondisi yang kurang lebih sama. Ya, kita tidak bisa beribadah di gedung bersama-sama lagi. Kita dibatasi untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Bahkan banyak hal-hal yang tanpa kita sadari menjadikan kita tidak nyaman lagi untuk tetap lama-lama tinggal di rumah, untuk tetap kita tidak bisa bergaul dengan satu dengan yang lain. Komsel pun juga kita takut. Bertemu dengan satu dengan yang lain juga kita khawatir dan sebagainya. Karena semakin banyak informasi-informasi yang justru mengintimidasi pikiran dan perasaan kita. Tanpa disadari ini bukan hanya melanda orang-orang yang belum percaya Tuhan, tapi justru melanda juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda kutip adalah orang-orang Kristen sendiri. Bahkan sampai berlebihan ketakutan dan kekhawatirannya. Jadi paranoid. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar pagi hari ini bagaimana dalam kondisi masa sukar ini Tuhan tetap berbicara kepada setiap kita dan kita tetap mengalami kemerdekaan di dalam beribadah. Ada konsep yang Tuhan ingin beritahukan kepada setiap kita dari semula. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan dengan seksama bagaimana caranya kita menghidupinya. Konsep gereja mula-mula, konsep ilahi, konsep dari semula Tuhan mau membangun hidup kita sebagai baitnya dan sebagai imamat yang rajani. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita baca beberapa ayat firman Tuhan, dalam permulaan masa sukar ini ternyata tanpa kita sadari memaksa setiap orang-orang yang percaya ataupun tanda kutip orang-orang Kristen kembali kepada pola hidup gereja mula-mula. Ada kalimat ataupun ada kata yang saya sebutkan tadi, memaksa. Kalau sebelumnya kita bisa bebas beribadah, berkumpul bareng-bareng di satu tempat di gedung gereja, kalau kita biasanya bisa beraktivitas bebas, satu dengan yang lain tidak ada batasan untuk bersalaman, berpelukan. Tapi hari-hari ini justru kita melihat benar-benar sangat drastis perubahan kebiasaan itu. Kita tidak bisa lagi berkumpul rame-rame, beribadah hari Minggu di gedung yang sama. Dan kita bisa menikmati pujian, penyembahan dengan alat musik yang komplit. Dengan ekspresi yang benar-benar keluar semuanya, ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak memungkinkan lagi untuk kita bisa melompat-lompat, untuk kita tidak bisa mengekspresikan full dalam ekspresi hidup kita ketika kita beribadah.
Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, tanpa disadari kita sebenarnya terpaksa untuk mengalami kondisi di mana kita dibatasi untuk beribadah. Terpaksa kita harus dirumahkan, terpaksa kita harus memimpin ibadah sendiri di rumah-rumah, terpaksa kita harus belajar bagaimana kita memimpin pujian, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita bermazmur. Tanda kutip banyak orang Kristen tanpa disadari juga tidak siap dengan kondisi ini. Akibatnya ibadah hari Minggu jadi belepotan. Nggak siap untuk bawain sharing firman Tuhan. Nggak siap untuk bagaimana caranya memuji dan menyembah Tuhan. Nggak siap bagaimana caranya bermazmur. Apalagi kalau di dalam satu keluarga ataupun dalam satu komunitas ketika hari Minggu berkumpul, beribadah bersama-sama, tidak ada alat musik atau bahkan tidak ada yang bisa main musik. Maka akibatnya menjadi sesuatu yang mempengaruhi hati dan pikiran kita. Nggak lagi antusias, nggak lagi semangat. Akibatnya melakukan ibadah Minggu dengan kondisi yang seperti ini, akibatnya asal-asalan kita melakukannya. Ya, ada yang dengan gayanya masing-masing, tanpa ada liturgi, terus kemudian bangun tidur, langsung pegang handphone, lihat khotbah, habis itu baca firman, habis itu berdoa. Tanpa ada aturan liturgi lagi. Tanpa ada ritme lagi bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bagaimana kita memberikan waktu lebih banyak lagi untuk kita berintimasi dengan Tuhan. Langsung kita fokus untuk menyembah Tuhan, bermazmur, berkarunia lidah, bahkan bernubuat. Hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi karena tempat dan kebebasan itu mulai dibatasi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, ini keliru. Itulah sebabnya mengapa kebenaran-kebenaran yang beberapa tahun yang lalu kita bahas, saya sempat menyampaikan beberapa kali tentang bagaimana kita penting dibangun menjadi bait Allah yang sebenarnya, dan kita mengerti bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kita sepertinya mengabaikan itu, sepertinya kita tidak memperhatikan itu lebih detail bagaimana cara menghidupinya. Tanpa disadari kita mengatakan bahwa tidak ada perubahan khotbahnya tentang bait Allah terus, tidak ada perubahan khotbahnya hanya tentang imamat rajani imam. Padahal dasar dua kebenaran tentang bait Allah dan imamat rajani itu benar-benar sangat berguna dan dipakai ketika kita masuk masa sukar, kita masuk masa sulit. Suka atau tidak suka, Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal saya katakan, kita terpaksa harus beribadah di rumah-rumah. Terpaksa kita harus belajar bagaimana kita sharing firman Tuhan. Terpaksa kita harus belajar memuji dan menyembah Tuhan. Terpaksa kita harus belajar bermazmur. Semuanya serba terpaksa. Karena, tanda kutip, tanpa kita sadari, kita mengabaikan kebenaran tentang konsep yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, khususnya tentang ibadah. Nah, gereja mula-mula yang terjadi pada zaman Kisah Para Rasul itu disebabkan karena masa sukar. Mereka teraniaya, mereka tertekan, akibatnya mereka tersebar kemana-mana. Untuk mereka bertemu, mereka sulit. Karena mereka terintimidasi, takut, khawatir untuk ditangkap, bahkan dibunuh. Akibatnya, mau tidak mau, bagaimana caranya Injil Kerajaan Allah tetap diberitakan ataupun diceritakan, mereka akhirnya membuat kelompok-kelompok di rumah-rumah masing-masing. Sama halnya sebenarnya dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi kita tanpa kita sadari sebenarnya kita dipaksa dan terpaksa untuk menjalani kehidupan rohani seperti yang sekarang ini terjadi. Kita dipulangkan ke rumah masing-masing.
Kalau kita menjadi orang yang percaya tidak mengerti konsep tentang bait Allah yang sesungguhnya, kalau kita tidak mengerti bahkan menghidupi konsep tentang imamat yang rajani dan memiliki dasar kebenaran untuk kita lakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka nanti akibatnya kita akan kehilangan kekuatan ibadah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu lagi. Karena selama ini mungkin saja setiap kita orang-orang Kristen hanya mengandalkan untuk dilayani di mimbar. Datang ke gedung ibadah dan kemudian dilayani, hanya mendengar. Dan kita tidak banyak berfungsi. Yang berfungsi adalah orang-orang yang di atas panggung. Inilah sebabnya yang mengakibatkan banyak orang Kristen tidak mengerti konsep gereja mula-mula. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-19. Itu adalah masa-masa sukar di mana orang-orang yang percaya pada pertama kali itu dianiaya. Ketika Stefanus dibunuh, maka mereka ketakutan. Nah, ini sama halnya juga dengan apa yang kita alami sekarang ini. Mungkin kita belum dianiaya oleh manusia, tapi kita telah dianiaya oleh sakit penyakit atau wabah sampar atau yang sekarang dikenal virus. Nah, kalau sekarang ini yang datang baru virus corona. Ini saja sudah mengakibatkan kita terisolasi. Ini saja sudah mengakibatkan kita tidak bebas. Belum lagi kalau ada virus-virus yang lain berdatangan di masa-masa akhir ini. Kita bisa bayangin Bapak Ibu. Kemungkinan saja kita tidak akan pernah bisa beribadah bersama-sama lagi di gedung selama-lamanya. Jadi menurut saya sangat penting sekali sekarang ini kita harus kembali mengupas kebenaran tentang bait Allah yang sesungguhnya. Dan konsep tentang imamat rajani yang Allah memang sudah tetapkan itu harus kita hidupi. Karena kalau tidak Bapak Ibu, kita akan kehilangan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akibatnya akan mengalami hal yang sama. Larut di dalam ketakutan, larut di dalam kegelisahan, larut di dalam kondisi keadaan yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Kalau dunia sekarang ini sudah mulai kelihatan stres. Orang-orang yang sudah mulai 2 minggu tinggal di rumah sudah mulai stres. Kehilangan hal-hal yang mereka inginkan. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka biasa lakukan sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, mari kita melihat kembali 2 kebenaran yang tadi saya sebutkan. Yaitu yang pertama tentang bait Allah. Dan yang kedua adalah tentang imamat rajani. Ada apa dengan 2 kebenaran ini? Mengapa ini penting menjadi dasar untuk kita bisa menghadapi masa sukar ini? Karena 2 kebenaran ini memang sangat-sangat mendasar sekali melengkapi hidup kita supaya kita bisa menghadapi masa sukar yang lebih ngeri. Bukankah kebenaran yang tadi saya sebutkan ini sudah dinubuatkan di perjanjian lama? Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu, mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-19. Minggu lalu saya sempat singgung ayat ini, tapi tidak kita kupas lebih jauh. Perhatikan, di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Kata firman Tuhan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala
bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6 perhatikan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat ini memang awalnya memang hanya untuk umat Israel. Dan umat Israel akan dijadikan kerajaan imam. Artinya adalah kumpulan para imam. Perjanjian ini memang ditujukan kepada Israel. Tetapi oleh karena Yesus Kristus, perjanjian ini juga diberikan kepada saudara dan saya sebagai Israel yang dicangkokkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kembali lagi, oleh karena Kristus, kita disebut umat. Umat pilihan. Sama seperti yang dilakukan terhadap bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Jadi ayat ini juga sama harus terjadi atas kita, dibangun menjadi kerajaan imam. Perhatikan. Nah, di dalam kebenaran-kebenaran yang lain juga menjelaskan hal yang sama, Bapak Ibu. Secara keseluruhan, kebenaran ini dilakukan oleh Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Tawari 16 ayat 1 sampai dengan 6. Ketika tabut perjanjian Allah masih tinggal di dalam kemah ataupun pondok Daud, tabut perjanjian itu ditempatkan di tengah-tengah kemah ataupun pondok Daud. Dan dikelilingi oleh 12 suku. Dikelilingi oleh para imam yang sudah ditetapkan menurut ketetapan Musa. Perhatikan Bapak Ibu, pondok Daud ataupun kemah Daud menjadi tempat di mana tabut perjanjian itu ditempatkan. Sampai kemudian Daud punya kerinduan membangun bait, tempat rumah yang permanen, menjadi tempat di mana tabut perjanjian itu ditempatkan untuk selamanya. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam 1 Tawari pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 itu menjelaskan Allah berkata kepada Daud, "Aku tidak pernah tinggal di rumah. Aku berpindah-pindah dari kemah ke kemah." Nah, perhatikan, sebelum Daud membangunkan bait Allah melalui tangan Salomo, ternyata Bapak Ibu, tabut perjanjian Allah itu tinggalnya dalam kemah yang dikelilingi oleh para imam. Nah, konsep ini perhatikan. Daud memberikan pencerahan kepada kita hari ini tentang bait Allah yang sesungguhnya dan imamat yang rajani oleh karena Yesus Kristus. Dan ini yang harus kita hidupi dan harus kita lakukan di masa sukar ini. Kemudian Daud menginginkan membangun bait Allah atau rumah supaya tabut perjanjian Allah diam di dalam rumah, bukan di kemah-kemah ataupun di pondok lagi.
Seperti yang tadi saya katakan di dalam 1 Tawari 17 ayat yang kelima. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya dua kebenaran ini, yaitu tentang bait Allah yang benar dan menjadi imamat yang rajani. Di akhir zaman, pondok Daud ataupun kemah Daud akan dipulihkan di akhir zaman. Dan ini diawali di dalam perjanjian baru pada zaman Kisah Para Rasul. Ketika mereka teraniaya, ketika mereka terintimidasi, mengalami masa sukar, mereka terpecah-pecah, maka mereka menghidupi kehidupan cara di kemah ataupun pondok Daud. Mereka berkelompok di rumah-rumah dan mereka menyembah dan berfungsi bersama-sama sebagai imam. Tidak seperti sekarang ini. Karena kalau kita ibadah di gedung, imamnya ada di depan. Yang di bawah adalah orang-orang yang hanya menerima pelayanan para imam. Tetapi konsep gereja mula-mula, konsep gereja yang Allah inginkan ataupun bait Allah yang Allah rindukan adalah tabut perjanjian harus tinggal di dalam rumah ataupun tempat kediaman, yaitu manusia. Demikian juga yang menjadi imam adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus. Jadi kita semua ini imam yang ngerti tata cara ibadah, ngerti bagaimana mempersembahkan korban. Nah, kalau kebenaran ini tidak dihidupi hanya cuma jadi pengetahuan, akibatnya seperti sekarang ini. Kesulitan dan kesukaran yang memaksa kita harus melakukannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, tidak semua kita ngerti dan kita mempraktekkan kebenaran ini. Belum semuanya. Banyak orang-orang Kristen yang tanda kutip Bapak Ibu tidak memperhatikan dua kebenaran ini. Akibatnya ketika ada di masa sulit ikut larut dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan stres. Bahkan Bapak Ibu sudah kehilangan iman percaya kepada Yesus. Padahal di dalam setiap kebenaran firman Tuhan ada solusi bagaimana kita menghadapi dan mengatasi keadaan zaman ini. Jadi penting kalau kita baca di dalam kitab Amos. Mari kita baca di dalam kitab Amos. Kitab Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Lebih jelas kita baca Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Nah, nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Amos ini digenapi di dalam perjanjian baru di gereja mula-mula. Oleh sebab itu disampaikanlah oleh salah satu rasul yang menyampaikan kebenaran ini. Tujuannya bukan hanya bangsa Israel saja yang akan menjadi umatnya, yang akan dibawa untuk menjadi kerajaan imam, tetapi juga orang-orang yang jauh, bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita baca ayat yang ke-14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi.
Seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tujuannya konsep kemah pondok Daud, di mana tabut perjanjian Allah itu ada di dalam kemah dan dikelilingi oleh para imam itu, harus kita alami. Dan kata firman Tuhan selanjutnya, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Inilah yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Rumah Allah yaitu kita. Baik pribadi maupun komunitas. Harus dibangun menjadi bait Allah, tempat kediaman Allah. Jadi jangan berhenti untuk membangun hidup kita tiap hari menjadi tempat kediamannya. Jangan berhenti untuk kita berkomunitas. Kalau tidak bisa lebih dari 4-5 orang, kita harus berdua-berdua. Harus bertiga. Tetap harus terjadi kebangunan rohani di dalam tempat kediamannya, yaitu kita masing-masing. Berarti kalau begitu, lawatan Tuhan bisa terjadi di dalam konsep gereja mula-mula ini, bukan di hari Minggu yang seperti sebelumnya kita lakukan di gedung. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga, setiap kita orang percaya harus ngerti tentang kebenaran imamat rajani. Tidak hanya cuman menerima dilayani, tapi mulai berfungsi untuk saling melayani. Ini kebenarannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Di situ jelas menjelaskan bahwa kitalah bait, rumah, tempat di mana roh Allah diam. Kebenaran ini harus benar-benar kita jalani, kita hidupi. Kalau kita sebagai bait Allah, ketika kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, kita menjadi tempat kediaman Allah. Dan masing-masing kita mulai berfungsi sebagai imamat rajani. Nggak boleh ada yang diem, nggak boleh ada yang pasif. Semuanya harus aktif, melayani, membawa korban. Kalau di kitab Tawarikh pasal yang ke-16, yang tadi saya sebutkan, ayat 1-6. Itu setiap imam, 12 imam yang berkumpul mengelilingi tabut perjanjian Allah itu, melakukan pelayanan, memberikan persembahan, korban persembahan kepada Allah, siang dan malam. Artinya mereka bergantian, berfungsi terus. Nggak ada yang nganggur. Nah ini waktunya Bapak Ibu. Kita mempraktekkan kebenaran gereja mula-mula ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud pada zaman itu, sampai dia mendapatkan kebenaran tentang bait Allah yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, selain kita menyadari bahwa diri kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, baik pribadi maupun dalam komunitas. Yang kedua, masing-masing kita harus berfungsi menjadi imam. Kumpulan para imam yang siap berfungsi untuk melayani tabut perjanjian Allah. Luar biasa pengertian ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika dengan kondisi sulit atau sukar ini, tanda kutip kadang-kadang kita bingung bagaimana kita memulai ibadah. Ya kan 2 minggu yang lalu kita sudah mulai ibadah di rumah. Apakah kita bisa memastikan bahwa kita ibadah? Apakah kita bisa memastikan bahwa kita mengikuti konsep ibadah yang kita kenal, bahwa ada pemimpin yang memimpin pujian, ada yang memulai doa,
Ada yang mengajar untuk pujian penyembahan. Belum semua kita bisa melakukan rutinitas ataupun kebiasaan di dalam ibadah. Kadang-kadang konsepnya masih beda-beda. Ada yang bangun tidur langsung baca Alkitab, habis itu lihat live khotbah, habis itu berdoa amin. Mungkin tidak disertai dengan pujian, penyembahan dan sebagainya. Ataupun mungkin tidak ada hal-hal yang spesial, hanya cuman sama seperti kita renungan harian saja. Sebenarnya tidak salah, cuman kita nggak bisa memfungsikan hidup kita dan anggota keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berfungsi sebagai imam. Imam harus tahu aturan tata cara ibadah. Bagaimana dia tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaimana dia harus ngerti bersyafaat. Bagaimana dia harus ngerti konsep memberikan korban. Karena kalau tidak ngerti ataupun menghidupi kebenaran imamat rajani ini, Bapak Ibu, pasti kita akan kesulitan memberitakan pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang kita nggak ngalami apa-apa, bagaimana apa yang kita ceritakan? Kita perlu ngalami dalam setiap ibadah. Justru bukan hanya hari Minggu, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus mengalami perjumpaan dalam ibadah kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama anggota keluarga ataupun komunitas kita. Inilah faktanya, Bapak Ibu. Justru pada permulaan masa sukar ini, yang disebabkan oleh virus corona, banyak orang Kristen menjadi bingung menghadapinya. Tanpa kita sadari, ikut larut di dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan berlebihan ataupun paranoid. Virus corona sudah membatasi hampir semua akses hidup kita. Dari mulai budaya, ekonomi, sampai kepada sosial. Ini baru satu virus, Bapak Ibu. Padahal kejadian di Alkitab sudah memberitahukan bahwa akan ada masa sukar. Bukan hanya perang, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya penganiayaan, tapi oleh sakit penyakit, ataupun virus, ataupun wabah. Jadi faktanya seperti ini. Oleh sebab itu, bersyukur kalau hari ini kita diingatkan tentang kedua hal kebenaran ini kembali. Bagaimana hidup kita dibangun menjadi bait Allah yang benar dengan mempersembahkan setiap anggota-anggota tubuh kita menjadi korban persembahan yang kudus dan berkenan. Berikutnya kita berfungsi sebagai imam, melayani satu dengan yang lain, menyatakan nubuatan, menyatakan mazmur, menyatakan perbuatan ajaib. Inilah yang harus kita praktekkan, kita lakukan di tengah-tengah situasi sekarang ini, Bapak Ibu. Dan sebagai imamat rajani juga kita harus mengerti tentang tata cara ibadah. Memuji, menyembah Tuhan. Belajar. Kalau kita nggak ngerti teknologi yang hari-hari ini kita pergunakan, Bapak Ibu, karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi kita sudah bisa menggunakan Zoom atau mungkin live streaming ataupun apa saja namanya. Kita perlu belajar supaya kita nggak ketinggalan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tua terus kemudian mereka sudah malas belajar? Kita tetap harus tolong mereka. Itu saja kita perlu belajar. Mengapa menjadi imam kita nggak perlu belajar? Kita nggak perlu harus terus-menerus fokus kita praktekin. Harusnya kita belajar bersama-sama ini. Melayani satu dengan yang lain. Ayat yang terakhir saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. 1 Korintus pasal yang ke-14.
menegaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita bersekutu, kita berkumpul bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. 14 ayat 26. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Kata ayat ini jelas. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Hanya yang bukan orang saja yang tidak perlu mempersembahkan sesuatu. Sekali lagi, perhatikan ayat ini. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudaraku, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Bukan tiap-tiap keluarga, bukan tiap-tiap komsel, tapi tiap-tiap orang. Ini menjelaskan setiap kita harus berfungsi sebagai imam. Tidak peduli tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin. Semua kita imam. Supaya kita tidak tergantung untuk dilayani. Tapi kita bertindak untuk melayani. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan. Berarti tiap-tiap orang harus ada sesuatu yang dipersembahkan. Berarti nggak boleh pasif. Nggak boleh diem. Semua harus aktif. Memberikan persembahan ketika berkumpul bersama-sama. Dalam komunitas sel, dalam komunitas hafruta, dalam komunitas pemuritan, masing-masing tiap-tiap orang harus mempersembahkan. Perhatikan kembali lagi. Mempersembahkan sesuatu. Saya lanjutkan. Yang seorang mazmur, perhatikan. Yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Penting. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana supaya kita menghidupi konsep gereja mula-mula. Yang pertama, kita harus ngerti bahwa yang disebut bait Allah rumah adalah kita. Allah tinggal di dalam kita dan di dalam komunitas. Berarti kita tidak bisa sendiri mengatakan diri kita bait Allah. Jadi harus dengan komunitas. Baru komplit. Pribadi ataupun komunitas. Entah itu komunitas komsel, hafruta, pemuritan, ataupun komunitas keluarga. Tapi yang pasti, Bapak Ibu, ini tidak ada kaitannya di ibadah minggu yang rame-rame. Nah, sekali lagi, perhatikan. Ayat yang kita barusan baca menjelaskan bahwa setiap kita harus berfungsi membawa persembahan. Kita adalah imamat rajani. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang dulu bukan umat, sekarang umat. Yang diberikan tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang berisi tentang pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita harus mengalaminya setiap hari. Bukan di hari Minggu saja ketika kita kumpul bersama keluarga ataupun komunitas sel ataupun pemuritan. Kita harus hidupi dua kebenaran ini. Supaya kita mengalami terobosan kebangunan rohani. Kita tidak takut dengan masa sukar, masa sulit dengan kondisi apapun. Injil Kerajaan Allah harus tetap diberitakan. Justru inilah kesempatan. Saudaraku, mari antusias, mari tetap semangat untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi baitnya. Untuk kita mempersiapkan diri kita menjadi imamat yang rajani. Dengar, perhatikan. Yesaya pasal yang kedua harus digenapi.
akan banyak orang datang berduyun-duyun mencari jalan-jalan Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang juga sudah menyatakan kebenarannya atas kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang melanjutkan setiap pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini untuk kami jadikan hidup rema, supaya nyata bahwa hidup kami sebagai bait Allah yang benar dan hidup kami sebagai imamat yang rajani untuk memberitakan pekerjaan dan perbuatan Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan buat jemaat-Mu, beri kekuatan dalam hati dan pikiran mereka, karena firman-Mu lah yang menopang hidup setiap kami. Urapi setiap kami untuk siap menghadapi apapun yang terjadi. Berkati usaha pekerjaan, mata pencarian, sekolah, kuliah. Meskipun hari-hari ini dalam kondisi sulit Tuhan. Ekonomi, pekerjaan, hubungan satu dengan yang lain. Tapi kami percaya ada kekuatan yang Tuhan beri. Kami percaya ada kuasa darah Yesus yang membentengi, menjagai setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya nanti akan sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa memandu Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa sharing melalui ayat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati.